Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Alhamdulillah kita hari ini berjumpa lagi dengan keadaan sehat walafiat. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Iya, Bu. Kalau Ibu panggil, bilang hadir ya. Baik, Bu. Sari Putri Rambe. Sari Putri Rambe. Mungkin jaringan Sari, Bu, tapi Sari ada di Zoom, Bu. Sari hadir, Bu. Oh, Sari hadir ya. Elsa Listiani Cahyaningsi. Elsa hadir, Bu. Alia Nur Abdillah. Alia hadir, Bu. Ladisa Cika Asa Bangsa. Ladisa hadir, Bu. Indah Sari. Indah Sari hadir, Bu. Hafifah Hanum Siregar. Hafifah hadir, Bu. Uswatun Hasanah. Hadir, Bu. Anissa Firdaus. Hadir, Bu. Deslia Amanda. Deslia ada? Deslia nggak ada kabar, Bu. Oh, berarti absen ya. Ya, Bu. Reni Anggriani Jusasni. Reni hadir, Bu. Muhammad Rian Saputra Lubis. Rian, ada yang tahu Rian kemana? Rian izin, Bu. Oh, Rian izin. Rani? Rani. Hadir, Bu. Rani hadir. Hasnia Nanda Harahap. Hasnia hadir, Bu. Ropinta Sari Siregar. Ropinta hadir, Bu. Neni Sri Wahyuni. Neni Sri Wahyuni. Neni Sri Wahyuni. Neni hadir, Bu. Ya. Safira Ramadhani. Safira hadir, Bu. Oh iya, oke. Berarti 2 orang ya yang nggak hadir. Baik, Ibu akan lanjutkan materi kita pada hari ini. Sebelumnya, Ibu ingin kita berdoa terlebih dahulu. Untuk perwakilannya, bisa tolong pimpin doanya. Baik, Bu. Kepada teman-teman sekalian, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Jadi pada hari ini kita itu akan mempelajari mengenai bioteknologi. Jadi di sini gua akan menampilkan PPT-nya terlebih dahulu ya. Apakah PPT-nya udah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Di sini kita akan mempelajari mengenai bioteknologi yang mana kompetensi dasarnya 3.10 menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Indikator pencapaian kompetensinya 3.10 menjelaskan pengertian dari bioteknologi. Lalu yang 3.10.2-nya menganalisis prinsip-prinsip dasar bioteknologi. Lalu kompetensi dasar pada 4.10 merencanakan dan melakukan percobaan dalam penerapan prinsip-prinsip bioteknologi untuk menghasilkan produk dan mengevaluasi produk yang dihasilkan serta prosedur yang dilaksanakan. Lalu indikator pencapaian kompetensinya pada 4.10.1 melakukan
praktikum pembuatan produk bioteknologi konvensional sesuai dengan langkah-langkah ilmiah. Lalu 10.2 mempresentasikan laporan praktikum tentang pembuatan produk bioteknologi konvensional secara ilmiah. Lalu di sini ada tujuan pembelajarannya, yang mana yang pertama itu menjelaskan pengertian bioteknologi. Lalu membandingkan prinsip bioteknologi tradisional dan modern beserta produk-produknya. Lalu menjelaskan aplikasi bioteknologi baik tradisional maupun modern pada bidang pangan. Pada bidang pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, dan pengobatan. Lalu mengetahui pemanfaatan mikroorganisme dalam bioteknologi. Dan yang terakhir, memberikan contoh penerapan bioteknologi pada perbaikan kualitas lingkungan. Oke, baik. Di sini ada gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Tempe, Bu. Iya, benar, Hafifah, ini gambar tempe. Jadi Ibu ingin bertanya, apa kaitan bioteknologi dengan tempe? Ada yang tahu? Saya, Bu, Sari. Iya, Sari, tolong jelaskan apa hubungan mereka ini? Nah, hubungan tempe dengan bioteknologi itu, Bu, pada dasarnya kan proses produksi ini, tempe ini menggunakan teknik fermentasi. Nah, di mana fermentasi ini dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Nah, pada proses pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa, dan benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai itu saling terikat dan membentuk struktur yang kompak. Pada waktu pertumbuhan jamur juga akan membuat suatu enzim protease yang dapat menguraikan protein kompleks yang ada pada kedelai yang menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna, Bu. Itu aja yang bisa saya sampaikan, Bu. Oke, baik, benar sekali jawaban dari Sari. Jadi, yang dikatakan Sari tadi benar. Dan Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian melihat cara pembuatan tempe? Ada yang pernah lihat? Nggak ada ya? Belum, Bu. Pernah ya? Belum, Bu. Terus pernahkah kalian membayangkan bagaimana cara petani itu mendapatkan tanaman yang tahan terhadap serangan hama, penyakit, atau bagaimana cara seorang peternak memiliki sapi yang banyak menghasilkan susu? Tentu kita itu juga pernah mendengar atau membaca tentang tanaman atau makanan hasil rekayasa genetika. Tempe ini dia itu tahan terhadap serangan hama penyakit. Sapi yang mampu menghasilkan banyak susu, tanaman, dan makanan hasil rekayasa genetika merupakan hasil dari bioteknologi. Jadi bioteknologi ini banyak membantu manusia dalam menjalankan kehidupannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebenarnya bioteknologi ini dia itu telah dipraktekkan orang ribuan tahun yang lalu dengan cara-cara yang masih sangat sederhana. Namun sejalan dengan perkembangan zaman, bioteknologi ini mengalami kemajuan yang cukup pesat. Bioteknologi pada beberapa tahun terakhir telah memacu perubahan berbagai bidang, seperti bidang pertanian, peternakan, dan kedokteran. Oke, baik, biar lebih kalian mengetahui mengenai bioteknologi, di sini Ibu akan melihatkan video pembelajaran mengenai bioteknologi ya. Baik, Bu. Apakah videonya udah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai penerapan bioteknologi dalam kehidupan, khususnya di bidang pangan. Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Beberapa contoh produk bioteknologi di bidang pangan yaitu tapai, yogurt, keju, tempe, kecap, roti, dan minuman beralkohol. Tape
dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada di dalam ragi tape. Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape adalah Saccharomyces cerevisiae. Selain Saccharomyces cerevisiae, jamur Aspergillus sp dan bakteri Acetobacter aceti juga berperan dalam pembuatan tape. Mikroorganisme yang terdapat pada ragi tape memiliki peranan yang sinergis. Artinya, mikroorganisme tersebut akan bekerja bersama untuk mengubah bahan baku dari singkong atau beras ketan menjadi tape. Selama pembuatan tape terjadi pemecahan atau hidrolisis amilum atau pati menjadi glukosa. Proses ini dibantu oleh jamur Aspergillus sp. Proses inilah yang membuat tape berasa manis. Glukosa yang dihasilkan dari proses tersebut difermentasi menjadi alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae. Proses ini menyebabkan tape memiliki aroma yang khas. Proses fermentasi yang dilakukan mikroorganisme dalam pembuatan tape merupakan respirasi anaerob. Artinya, dalam prosesnya tidak dibutuhkan oksigen. Rasa masam pada tape disebabkan adanya kandungan asam cuka atau asam asetat. Asam cuka dihasilkan dari proses fermentasi alkohol oleh bakteri Acetobacter aceti secara aerob atau dalam keadaan terdapat oksigen. Fermentasi ini terjadi ketika pembungkus tape terbuka. Oleh karena itu, agar tape yang dihasilkan tidak terlalu masam, dalam pembuatan tape harus ditutup rapat. Yogurt merupakan makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi susu dengan bantuan bakteri. Proses fermentasi susu menjadi yogurt melibatkan peranan bakteri asam laktat, misalnya Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, dan Bifidobacteria. Dalam pembuatan yogurt, susu harus dididihkan terlebih dahulu pada suhu 85-90 derajat Celcius agar bakteri-bakteri lain mati dan protein dalam susu terdenaturasi atau mengalami kerusakan. Bakteri asam laktat mampu mengubah laktosa yang terkandung dalam susu menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang menyebabkan rasa masam pada yogurt. Akibat dihasilkannya asam laktat, pH menjadi turun. Turunnya pH juga menyebabkan denaturasi protein dan pelepasan kalsium serta fosfat dari protein kasein susu. Akibatnya, protein kasein menjadi tidak stabil dan mengalami pengendapan. Proses tersebut yang menyebabkan yogurt memiliki tekstur yang kental. Keju merupakan makanan yang dihasilkan dari proses koagulasi atau pengentalan protein kasein susu. Selama proses pembuatan, susu biasanya dibuat dalam kondisi asam dan ditambahkan rennet. Pengasaman susu dapat dilakukan dengan menambahkan bakteri asam laktat seperti Lactococcus sp, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus. Rennet merupakan kompleks enzim yang dihasilkan di dalam perut hewan ruminansia atau hewan memamah biak yang komponen penyusun utamanya adalah enzim renin atau enzim chymosin. Enzim renin merupakan kelompok enzim protease yang mampu memutuskan ikatan peptida dalam protein yang menghubungkan asam amino satu dengan yang lain. Enzim inilah yang berperan penting dalam pemisahan dan pengentalan protein kasein dalam susu, sehingga terbentuk bagian padat yang disebut dengan dadih.
dan bagian yang cair disebut dengan air dadih. Dadih inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan sehingga terbentuk olahan makanan yang dikenal dengan keju. Pada dasarnya, proses produksi tempe menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak yang disebut dengan tempe. Pada waktu pertumbuhannya, jamur juga akan menghasilkan suatu enzim protease yang dapat menguraikan kompleks protein yang ada pada kedelai menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Inilah alasan yang menjadikan tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh kita daripada kedelai. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Secara tradisional, proses pembuatan kecap melibatkan proses hidrolisis dan fermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus oryzae, Aspergillus soya, dan Aspergillus wenti. Di Jepang, proses fermentasi dalam pembuatan kecap juga melibatkan Saccharomyces cerevisiae dan spesies Lactobacillus untuk menghasilkan aroma khas. Pada tahap awal pembuatan kecap, kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direbus hingga matang. Selanjutnya, kedelai yang telah direbus ditaburi dengan kultur jamur. Kemudian, dicampur air garam dengan jumlah tertentu. Setelah beberapa waktu, jamur akan berkembang, menghasilkan enzim yang mampu menghidrolisis amilum menjadi gula sederhana dan menghidrolisis protein menjadi asam amino. Gula sederhana dan asam amino akan mengalami reaksi membentuk ikatan aminoglikosida sehingga menghasilkan warna coklat gelap. Dari proses tersebut akan terbentuk campuran butiran biji kedelai dan cairan kental berwarna coklat gelap. Selanjutnya, campuran ini disaring untuk memisahkan cairan dengan butiran biji kedelai. Cairan coklat gelap tersebut selanjutnya dipanaskan untuk mematikan jamur maupun bakteri. Cairan inilah yang dinamakan kecap yang biasanya dikemas dalam botol. Oke, baik anak-anak Ibu semuanya. Setelah kalian melihat video pembelajaran yang tadi Ibu berikan, jadi di sini Ibu akan membagikan kelompok yang terdiri dari 3 kelompok yang nantinya akan membahas proses pembuatan tahu, tempe, dan tape. Jadi kelompok 1 terdiri dari 5 orang yang isinya itu ada Alia, Deslia, Ladisa, Hafifah, dan Elsa. Lalu kelompok 2, Indah, Neni, Safira, Rani, dan Rianubis. Lalu kelompok 3 ada Reni, Uswa, Sari, Anissa, Ropinta, dan Hasnia. Bentar ya Ibu buat breakout room-nya dulu.
Oke, Ibu beri waktunya 10 menit ya. Kalian setelah ini kalian bisa masuk ke room masing-masing ya. Anak-anak udah sampai mana diskusinya? Ada yang ingin ditanyakan sama Ibu? Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan sama Ibu ya. Iya, Bu. Lanjutkan ya diskusi kalian. Iya, Bu. Iya, Bu. Anak-anak Ibu, diskusinya udah berjalan ini. Sudah, Bu. Kalau kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan kepada Ibu ya. Turbo pening tadi. Anak-anak Ibu, ini Iya, Bu. 3 tentang pembuatan tape ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, kalian bisa berdiskusi dengan teman sekelompoknya mengenai proses pembuatan tape. Jadi nanti Ibu akan mengacak salah satu dari kelompok ini, kelompok yang tadi Ibu tunjukkan, akan mempresentasikannya ya. Baik, Bu. Kalau ada yang ingin ditanyakan sama Ibu, tanyakan ya anak-anak. Baik, Bu. Lanjutkan diskusi kalian ya. Ya, Bu. Bu, saya ingin bertanya sedikit. Iya, Hasnia tanya. Boleh tanya. Nah, ini pembuatan tapenya terserah, Bu, dari bahan apa aja. Terserah kalian mau dari apa aja karena ini kan kreasi kelompok 3, jadi terserah Ibu bebaskan. Baik, Bu. Baik, Terima Bu. kasih. Makasih, Bu. Ya, sama-sama anak-anak. Jadi, kita buat tape singkong aja ya ini. Yang mudah Iya. Bagus. Ini kita baca yang Ini anak-anak kelompok 1 membahas tentang pembuatan apa tadi? pembuatan tahu, Bu. Pembuatan tahu ya. Jadi nanti kalian mendiskusikan cara proses pembuatan tahu, lalu nanti akan Ibu tunjuk salah satu kelompok yang akan mempresentasikan mengenai proses pembuatannya ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Bu. Ini kelompok 2 tadi membahas tentang cara pembuatan tempe anak-anak. Iya, Ya, Bu. Oke, jadi nanti Ibu akan mengacak ya, salah satu akan mempresentasi cara pembuatan tempe, tahu, dan tapenya ya. baik, Bu.
Oke, baik anak-anak. Jadi Ibu akan menunjuk salah satu kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya tadi ya. Jadi Ibu mau kelompok 3 mempresentasikan mengenai diskusi yang kalian lakukan tadi. Untuk kelompok 3, tolong perwakilannya bisa presentasikan. Baik, Bu. Saya, Bu. Oke, Hasnia. Hasnia. Baik, Bu. Baiklah, di sini saya Hasnia Ananda akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Nah, di sini kami mendapatkan membuat rancangan proposal sederhana, yaitu proses pembuatan tape. Nah, di sini kami mengambil pembuatan tape pada bahan dasar singkong. Nah, adapun cara kerja dalam pembuatan tape ini, yang pertama itu semua alat dan bahan yang diperlukan kita siapkan. Lalu singkong dikupas dan dipotong menjadi beberapa bagian. Nah, lalu selanjutnya singkong dicuci hingga bersih dan air dimasukkan secukupnya ke dalam dandang. Selanjutnya, air direbus hingga mendidih. Lalu singkong dimasukkan lalu singkong ini dikukus selama 15 menit dan singkong dikeluarkan dari dandang dan diletakkan pada tempat yang bersih. Selanjutnya singkong yang sudah matang tadi diletakkan di atas daun pisang yang sudah dilap bersih dan singkong ini ditaburi secara merata dengan ragi tape yang sudah ditumbuk secara halus. Selanjutnya singkong yang sudah beragi tadi dibungkus dengan daun pisang dan diletakkan di dalam wadah kedap udara yang telah tertutup rapat. Selanjutnya wadah tersebut diletakkan pada tempat yang hangat dan yang terakhir tape ditunggu selama kurang lebih 2-3 hari dan setelah itu tape sudah siap untuk disajikan dan dimakan. Baik Bu, cukup sekian proposal sederhana kami, saya kembalikan kepada Ibu. Oke, baik. Terima kasih kepada Hasnia perwakilan kelompok 3. Sangat bagus ya presentasinya mengenai proses pembuatan tapenya. Oke, di sini apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3 mengenai apa saja bioteknologi, juga nggak perlu tentang tape, yang lain juga. Apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Elsa mau nanya sama kelompok 3? Iya, Bu. Iya, Elsa. Silakan, Elsa. Elsa mau nanya tentang bioteknologi konvensional dan modern. Perbedaan dari bioteknologi konvensional dan modern itu apa ya? Itu aja Bu yang mau Elsa tanya. Baik, pertanyaan Elsa sangat bagus ya. Apa ada yang ingin menjawab dari pertanyaan Elsa? Saya, Bu. Sari, ya Sari, silahkan Sari. Bu Sari mau jawab pertanyaan dari Elsa tadi, kan pertanyaannya, apakah perbedaan bioteknologi konvensional dan modern, katanya gitu kan. Nah, jawabnya itu, hasil yang dihasilkan bioteknologi konvensional itu kurang efisien dibandingkan modern gitu. Yang kedua, bioteknologi konvensional ini tidak memodifikasi agen biologis yang digunakan, sedangkan bioteknologi yang modern ini sering memodifikasi agen biologis yang digunakan. Yang ketiga, ada bioteknologi yang modern ini sering berhubungan dengan tahap analisis gen dan DNA serta rekombinasi gen dan DNA. Sedangkan yang bioteknologi konvensional tidak. Dan mengenai biaya juga, yang dibutuhkan untuk menjalankan bioteknologi konvensional ini lebih sedikit dibandingkan yang modern, Bu. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih Sari telah menjawab pertanyaan dari Elsa. Bu, Neni boleh bertanya? Oke, Neni boleh. Silahkan, Nah, Neni. tadi kan Elsa bertanya tentang bioteknologi konvensional. Nah, Neni masih belum mengerti tentang apa itu bioteknologi, Bu. Bisa dijelaskan nggak, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Neni atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan Neni? Saya Bu Reni ingin menjawab pertanyaan dari Bu Neni. Oke, Reni. Tadi kan pertanyaannya
Bentar ya, Bu. Tadi kan pertanyaannya apa yang dimaksud dengan bioteknologi ya kan? Jadi bioteknologi itu adalah suatu metode yang melibatkan makhluk hidup untuk menghasilkan produk baru yang bermanfaat bagi manusia. Ya, singkatnya itu seperti bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari cara memanfaatkan organisme hidup dalam melakukan proses produksi untuk menghasilkan suatu yang bermanfaat bagi manusia. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih Reni atas jawabannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Hafifah, silahkan Hafifah. Baik, sini saya ingin bertanya, apa saja manfaat dari bioteknologi tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Ada yang ingin menjawab dari pertanyaan Hafifah? Saya, Bu. Ya, Uswa, silahkan. Baik, tadi kan pertanyaan Pak Hafifah itu apa saja manfaat dari bioteknologi. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari, manfaat bioteknologi itu dalam kehidupan manusia antara lain itu pertama menghasilkan obat-obatan yang lebih efektif dan murah. Salah satu contohnya pembuatan hormon insulin dari isolasi gen bakterio E. coli. Kemudian ada manfaat selanjutnya itu menghasilkan antibiotik untuk membunuh penyakit yang berbahaya. Yang ketiga itu manfaatnya itu mengurangi pencemaran lingkungan, beberapa bakteri yang dapat membantu daur ulang. Kemudian manfaatnya yang lain meningkatkan hasil produksi pertanian dari tanaman transgenik karena tanaman ini memiliki daya tahan tinggi terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim dan tidak mudah diserang oleh hama. Selanjutnya itu meningkatkan nilai gizi dari produk makanan dan minuman. Kemudian manfaatnya lagi menciptakan sumber makanan baru, misalnya air kelapa menjadi nata de coco. Yang terakhir itu manfaatnya itu dapat membuat makanan lebih tahan lama, misalnya asinan. Mungkin hanya itu saya, Bu, yang dapat saya jawab pertanyaannya Hafifah. Oke, baik. Uswa, terima kasih atas jawabannya. Sangat bagus sekali ya. Terima kasih kepada kelompok 3 dan kepada seluruh anak-anak Ibu yang sudah ikut berpartisipasi karena aktif pada hari ini, yang sudah bertanya dan menjawab. Jadi di sini Ibu akan menyimpulkan mengenai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu bioteknologi ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, yaitu bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup, enzim, alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi mempunyai 2 jenis, yaitu ada bioteknologi konvensional dan ada bioteknologi modern. Dalam perkembangannya, lahirlah bioteknologi kedokteran, bioteknologi farmasi, bioteknologi pertanian, bioteknologi peternakan, dan sebagainya. Dalam penerapannya, bioteknologi ini mempunyai beberapa dampak negatif, di antaranya adalah dampak terhadap lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi, serta dampak terhadap etika. Baik, setelah Ibu menyimpulkan mengenai pembelajaran kita mengenai bioteknologi ini, apakah ada yang belum paham atau ada yang ingin dipertanyakan lagi sama Ibu? Sudah paham, Bu. Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah paham. Tidak, Bu. Sudah paham, Bu. Sudah ya? Oke, baik. Kalau semuanya sudah paham, jadi di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tadi kalian kan sudah membuat proposal pembuatan tempenya. Jadi di sini nanti Ibu akan menyuruh kalian membuat produknya. Jadi kalian kelompoknya yang tadi ada yang membuat tape, tempe, tahu. Jadi Ibu mau kalian itu membuat produknya. Tapi ini lama kok, dikumpulnya masih 2 minggu lagi. Jadi masih ada waktu kalian banyak untuk membuat membuat produknya tadi. Bu. Baik. Oke, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih karena sudah hadir pada hari ini ya anak-anak semuanya. Ibu harap kalian semua mengerti mengenai pembelajaran kita pada hari ini.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.